Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah syukran li nikmatihi. La ilaha illallah ikraman bi rububiyyatihi. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa lagi dalam video Sahabat Jagat. Seperti biasa, kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini mendukung channel kami, selalu menonton perjalanan video-video kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, seluruh Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk video malam hari ini, kita ini ada beberapa memang sebuah kejadian ya yang sering dialami oleh teman-teman. Salah satunya sahabat kami, saudara kami yang baru datang, Pak yang dari Lampung ya. Nanti beliau juga akan menjelaskan sedikit keterangan. Dan akhir-akhir ini salah satu hal yang membuat mungkin banyak orang sebut, banyak orang bicarakan tentang karena admin kami bukan sekali atau dua kali. Ini ada hubungannya dengan Pak D juga, karena kok Pak D bisa sampai punya perasaan kok istilahnya disuruh mencari khalifah. Sini ya, sini beliau ini ya. Jadi tadi sempat bercerita juga ya pada ya pengalaman beliau ya, nggak apa-apa jadi jadi pengalaman beliau ya. Mas Awan sama sini ya, kumpul ya sini biar nanti ya sini, nanti sesekali nggak apa-apa kalian melihat dengan langsung mediumisasi, tapi nanti kalau ada tamu jangan langsung ke belakang semua ya, karena nanti atmosfer tamu itu berbeda. Kalau sekarang nggak, sini biar nanti sesekali cari tempat duduk yang nyaman sini. Ya. Dan ini beliau ini tadi bercerita cahaya itu ya. Awal dari cahaya Pak D. Iya. Ya, boleh diulang lagi ceritanya. Oh iya. Ya, setelah beliau mendapat cahaya itu, bahkan ini. Iya, yang awalnya saya disuruh ke sungai, yang artinya ada semacam bisikan lah. Sampai 3 kali itu langsung saya puasa, artinya ngosongin perut untuk membersihkan lah maksudnya ya. Jadi saya datengin itu sungai. Jadi ketika saya sudah sampai di dekat sungai itu, ada semacam terasa angin yang sangat besar itu. Jadi langsung ya cepet lah, wes, tapi luar biasa lah. Nah di saat itulah saya terus agak antara sadar dan enggak, makanya saya masuk ke sungai. Begitu di pinggir sungai, saya melihat ada di air itu kayak sinar warna kuning. Nah dari situ saya penasaran, akhirnya saya masuk ke sungai. Begitu masuk ke sungai, jadi cahaya itu muter-muter, kadang mendekatin saya, muter jauh lagi, deket. Nah begitu udah deket betul, jadi cahaya itu pikir saya mau tak tangkep lah, ambil gitu ya. Ambil lah ya. Jadi begitu tak ambil, nah, jadi
airnya kena di tangan, tapi cahaya itu tetap di sungai. Jadi yang kena cuman air. Nah, artinya di situ saya sampai ya bingung lah. Hanya memohon kepada Allah, kalau memang itu satu hal kebaikan, tunjukkanlah, dekatkanlah. Tapi kalau untuk keburukan, jauhkanlah. Saya gitu aja doanya. Nah, udah dari itu terus langsung cahaya itu hilang. Oh, hilang? Ya, begitu hilang langsung terus kayak semacam, yaitu tadi bisikan, sabar, sabar, sabar. 3 kali lah kayaknya kalimat itu, 3 kali. Nah, begitu habis itu langsung saya sadar. Jadi begitu sadar saya masih di posisi di sungai di dalamnya, langsung mentas. Lari gitu ya? Lari. Nah, artinya alhasil dari situ setelah perjalanan hidup saya kayaknya memang banyak ujian ya, yang kalau menurut saya lumayan besar lah. Jadi saya mungkin disuruh sabar lah. Ya, alhamdulillah sampai saat ini juga belajar sabar masih masih belajar sabar. Ya, alhamdulillah sabar. Suatu ketika kan akhirnya si cahaya itu bisa diambil ya. Oh ya, jadi selang berapa bulan ya atau berapa ini lupa saya, karena waktu itu masih saya bujang. Jadi udah lama sekali. Jadi cahaya itu muncul lagi di musola, karena dekat rumah itu musola ada. Jadi pas ketika saya sholat tahajud malam, musola itu saya nggak kasih lampu, jadi posisi keadaan gelap. Nah, cahaya seperti yang di sungai itu muncul lagi pas di tembok kayak gini nih. Di dalam tembok? Di tembok. Jadi kelihatan bulat gitu kan. Apa kata saya? Kok kayaknya lampu gelap semua kan? Ya seperti pas di sungai muncul. Nah, itu terus terbersit kayak ada yang nyuruh telan gitu, suruh nelan. Jadi saya dari sini yang merangkak gini. Terus posisinya gini lah ya. Jadi, ini sinar tak sedot gitu lewat mulut. Masuk Kelihatan pelunyung pokoknya kelihatan gini lah. Nah, ketika sudah masuk di badan, Masya Allah ya luar biasa lah. Artinya saya merasakan satu kedamaian, ketenangan. Udah intinya enak gitu aja di badan. Dan setelah beliau cahaya itu masuk, beliau sering mengalami hal di luar logika gitu ya. Nalar. Artinya kayak semacam intuisi, kayak agak tajam, insting, feeling, istilahnya hal-hal yang inilah. Selalu berpikir apa dalam batin itu kejadian gitu ya. Iya, kejadian. Ya itu selang bertahun-tahun, dan yang istilahnya itu di luar nalar itu ya Pak? Iya, di luar nalar. Oke. Makanya dari peristiwa ke peristiwa, hal-hal yang menurut pribadi saya aneh, sehingga saya punya inisiatif untuk mendatangi Padepokan Sapu Jagad. Dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Gus Agungnya sendiri dan banyak saudara-saudara, teman-teman baru saya di sini. Terima kasih alhamdulillah atas sambutannya, atas kebaikannya semuanya. Ya, ini anggaplah walaupun belum fasilitas hotel bintang 5 ya. Tapi mewah ini, mepet sawah. AC-nya alami. Iya. Anginnya lumayan seger. Ya, jadi pengalaman beliau juga sangat luar biasa ya, dari cahaya dan juga ini. Coba Mas Sodik, Pak Sodik, punya pengalaman kayak gitu tidak? Punya pengalaman rohani spiritual tidak? Pernah? Apa dulu pernah? Sini enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Pernah juga? Ya enggak apa-apa, dari situ enggak apa-apa. Enggak apa-apa, situ enggak apa-apa. Kalau malu di sini enggak apa-apa. Memang pernah ngalamin juga? Bagaimana pengalamannya?
Malu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tahu, karena apa? Setiap video Sapu Jagat itu kan real, nyata, tidak ada settingan apapun. Banyak orang yang menonton akhirnya, saya merasakan yang sama, saya mengalami hal yang sama. Jangan-jangan ini lagi gitu. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Siapa tahu menjadi wasilah banyak orang yang istilahnya wah ini saya udah kesana nih gitu. Pengalaman yang sama tapi mau kemana nih cari taunya gitu. Nggak apa-apa, ceritain aja. Waktu mau sholat Waktu mau sholat. tapi ini boleh Ya, boleh boleh, nggak apa-apa. terkadang kaitan sama kejadiannya sama agama. Oh, inisial aja. Inisial berkaitan dengan tokoh agama ya. Inisial saja. Si A misal gitu. Oh iya, ini boleh, Nanti pada kesini lagi yo. Iya. Nah. Ya, ini kayaknya Maaf. suaranya beda. Iya, suaranya masuk. Nah, Maaf. yang satu pegang aja udah apa-apa. Waktu di masjid, Kalau di masjid kita duluan gitu, duduk nunggu imam. iya. Terkadang imam datang cuma sepintas doang gitu ya, sepintas gitu kelihatan dia seperti kalau dia biasa sehari-harinya ya, seperti kurang bagus gitu ini, jadi berbentuk seperti itu. Berbentuk kurang. Kalau sifatnya misalkan seperti, maaf ini hanya Iya, enggak apa-apa. seperti monyet. Masa Jadi wajahnya itu jangan seperti itu. seperti anggaplah binatang gitu ya. Iya, tapi mukanya doang, Mukanya aja. Tapi badannya biasa. badannya manusia. Itu kelihatan jelas. Maksudnya nggak lama gitu, pas lewat kita lihat gitu. Lihat, Oh, doang. sepintas saja. Itu sering gitu. Tapi itu ulama. Sering maksudnya. Ya, itu statusnya kiai ulama maksudnya. Kalau di kampung ya dulu aja. Maaf. Ya. Tapi sering. Sering. Bukan satu orang doang, lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Iya. Terus itu ada sesama ya tokoh agama di sana. Pernah karena agak inilah gitu, karena barangkali orang tahu gitu ya, punya ilmu agama, Oh. jadi agak ini gitu. Kalau ketemu lagi ini gitu, lagi dianya lagi tinggi gitu, Iya. suka lari gitu, Maksudnya lagi tinggi. ininya gitu, lagi gimana ya, lagi naik ininya, Yang lari siapa? egonya gitu, orang itunya Oh. Melihat Pak Sotik lari gitu. ketemu gitu. Oh. Pernah itu beberapa kali dia lari seperti orang ketakutan gitu. Oh. Pernah gitu. Pak Sotik nggak nanya? Apa? Nggak nanya, kenapa kamu lari ketemu saya? Enggak sih gitu. Cuma dilaikan doang. Oh. Iya. Berarti tokoh, maksudnya yang dilihat oleh Pak Sodik ini terkenal sebagai tokoh agama, tapi Pak Sodik itu melihat sepintas wajahnya seperti ini gitu. Di walau alam itu juga. Walau alam ya. Iya. Iya. Kelihatan Seperti itu ya. yang sering itu bentuknya babi, Babi. mata sama ini pernah beberapa kali. Itu tapi jelas, Mas Sodik melihat itu jelas. Jelas tapi sebentar enggak lama. Cuma sebentar aja. Lagi jalan Itu di dalam masjid. di dalam masjid, lagi jalan kita lagi duduk. Terus itu suaranya itu yang sering kedengaran
Kebanyakan orang kedengaran itu suaranya kan batuk gitu, batuk-batuk gitu. Iya. Kalau dia datang sering ngeluarin gitu. Kalau di luar enggak masuk gitu kan. Masuk ke masjid. Ngeluarin suara itu. Kayaknya sih itu kalau juga itu juga ya gitu. Jadi kayaknya agak mirip-mirip suara itu juga. Suara babi. Tadi. Tapi secara umum benar yang batuk kayak batuk. Oh, secara umum kayak orang batuk. Iya batuk gitu. Memang batuk, Gitu. iya, gitu. Tapi dalam pendengaran Mas, Kadang-kadang kedengaran suara aduh batuk saya ini keluar apa nih dengerin? maksudnya itu pernah gitu. Aduh, iya. Pernah kejadian maksudnya gitu. Wallahu alam juga itu. Iya. Bisa itu mah karena khayalan lah gitu. Iya. Kita ngelamun gitu. Ya tetap kita harus berprasangka baik ya. Apapun ya kebenaran mutlak milik Allah. Tapi bukannya hal yang tidak mungkin jika Allah berkehendak kepada hambanya untuk melihat hakikat kebenaran, mungkin benar karena Allah berkehendak kan. Tapi tetap kita semuanya harus berprasangka baik, tidak boleh suuzon. Kita kembalikan kepada Allah, kebenaran mutlak milik Allah itu. Tapi bukannya tidak mungkin jika Allah berkehendak. Seumpama nih, Pade makmum di masjid sana, kok Allah menunjukkan, istilahnya membukakan mata rohaninya, nggak sengaja melihat orang-orang di sekeliling di dalam masjid itu kok seperti Pak Sodik, kok orangnya pada begini. Iya, bukannya hal yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti gitu. Cuman ya kitanya harus bagus, Mas Sodik selalu berprasangka baik ya. Cuman boleh istilahnya menjadi pengalaman gitu ya. Ya anggap kalau memang mau biar positif, anggaplah itu halusinasi atau apa, enggak apa-apa. Jadi ambil positif aja gitu. Tapi dari sebuah kejadian demi kejadian, pengalaman seperti itu bukan satu atau dua kali ya, sudah sering gitu. Ada yang seperti bebek ininya, Iya. itu ya. Tidak apa-apa. Nah, tapi kita harus kontrol. Setelah Allah mengizinkan kita melihat hakikat kebenaran di dalam dunia yang masih nyata ini, kita kan masih hidup di dunia nyata. Allah memberikan hakikat penglihatan rohani, hakikat kebenaran di dunia. Kita bisa ngontrol. Istilahnya tidak langsung, oh kamu ini ternyata gitu, nggak kayak gitu. Tetap harus berprasangka baik, tidak boleh seuzon dan tidak boleh memvonis. Siapa tahu Allah memberikan hidayah, dia bertobat, dia lebih baik dari kita gitu. Ini juga beliau waktu datang ke sini, kenapa Pak Dironi, beliau itu tergetar sebelum berangkat ke sini. Beliau itu melihat suatu ayat atau waktu mau berangkat tentang harus walaupun merangkak gitu. Oh itu saya terus ingat hadis Rasul. Oh terus ingat hadis Rasul Ya. tentang istilahnya, Artinya yang berhubungan dengan akhir zaman ya, oh ya, yang berhubungan dengan akhir zaman. dengan kedatangannya Khalifah itu kayaknya kalau nggak salah itu hadis Rasul kayak gitu. Istilahnya walaupun sambil merangkak kita Harus berusaha mendatanginya lah. Iya, dari pengalaman Pak D tentang hadis Rasulullah tentang kedatangan tentang akhir zaman dan tentang khalifah, akhirnya beliau langsung ke sini dengan ya memang sudah kejadian kami di sini ya, saya ceritakan lagi, sudah mungkin lebih dari 15 orang yang datang ke sini
yang mengaku sebagai Al-Mahdi pernah datang ke sini, mengaku sebagai Ratu Adil pernah datang ke sini. Banyak, mungkin sekitar 10 orang mengaku. Ya, Satrio Piningit datang ke sini. Iya. Dari situ kami simpulkan kejadian-kejadian itu, kenapa banyak orang-orang yang mengaku sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Kembali saya ke dasar syariat Islam tentang bab hadis akhir zaman, masuk dalam kategori di akhir zaman nanti banyak yang mengaku sebagai anu, sebagai ini. Oh, jadi ini orang-orang yang datang ke sini, beberapa orang ya, tidak semuanya, tapi banyak yang mengaku sebagai ini. Oh, masuk dalam hadis. Saya kembali lagi, oh ternyata ini tanda akhir zaman. Banyak orang yang mengaku sebagai khalifah, mengaku sebagai Al-Mahdi, mengaku sebagai Satrio Piningit, mengaku sebagai Ratu Adil. Oh, berarti ini memang benar. Kita itu di fasenya, di fase itu, di fase kita ini. Dan mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus istilahnya memang harus mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Melihat suatu kebenaran, Ya. mana yang asli, mana yang palsu. Dari kejadian yang sering, kan banyak video Sapu Jagat tentang orang yang datang ke sini mengalami seperti ini, ternyata beliau mengaku sebagai ini. Baru kali ini ya, baru 2 orang ya. Mana rekamannya, Bang? Jadi sini rekamannya saja, bahwasanya salah satu ngirim ke admin, beliau langsung terus terang ya, jadi bukan dari saya ya, jadi rekamannya saja ini ya, semoga bisa didengar nih. Halo admin, itu saya kemarin Ya, kirim foto ya. Saya minta foto saya jangan disebar-sebarkan, jangan diberitahu sama orang-orang, oh kipasnya suaranya karena Mas. saya ini posisinya dalam bahaya besar. Orang sedunia itu mencari saya, mencari seorang utusan akhir zaman. Dari satu sisi saya mau dibunuh, padahal saya tidak tahu kesalahan saya itu apa, tapi Allah sudah memberitahu kepada saya kalau saya ini sudah dicari-cari oleh orang-orang yang agamanya Hindu itu. Saya mau dibunuh. Dan di satu sisi orang yang mencari saya itu mau belajar ilmu tentang Islam kepada saya, tapi saya masih dalam keadaan sakit. Saya sakit itu udah 4 tahun belum sembuh. Saya sakit saraf kejepit, Dia ngaku udah sebagai berobat utusan, kemana-mana, udah berusaha ya, tapi ke sakit dokter, saraf kejepit, belum bisa terapi, nyembuhin. ke apa sudah, tapi masih belum dikasih sembuh. Jadi saya minta tolong benar, foto saya jangan disebar-sebarkan, jangan dikasih tahu sama orang-orang bahwa saya ini adalah seorang utusan itu. Nah, Itu sangat berbahaya. Itu orang-orang yang punya padepokan itu tahu saya, mereka nggak berani ngomong. oke, Masa? ini salah satu ini ya, Israel yang lain orang-orang yang agamanya Hindu yang mencari-cari saya. ya itulah salah satu bukti bahwasanya sudah banyak orang yang mengaku dirinya sebagai khalifah lah, utusan lah, ini itulah. Ya mengaku boleh-boleh saja lah, mengaku ya, Bebas. bebas.
bebas bebas. mau aku jadi malaikat Jibril, mau aku jadi nabi, bebas saja gitu, mengaku-ngaku gitu. Seumpama saya ngaku-ngaku jadi presiden, ya kan maksudnya ngaku bisa aja dong. Kalau pada ngaku jadi wali kota, bisa nggak? Saya wali kota ngomong kayak gitu bisa kan? Bisa. Bisa. Bisa aja. Nah, cuman mengaku ya semuanya bisa, cuman Benar enggaknya? ya gitu loh. Benar enggaknya? Sudah, jadi ini pengalaman pembelajaran yang sangat luar biasa ya buat kita semua, terutama yang suka nonton video sapu jagat ya, terutama itu. Jadi kita lebih berhati-hati. Jadi di zaman-zaman sekarang kenapa kok banyak yang seperti itu ya, sesuai dengan hadis Rasulullah terkait akhir zaman. Nanti di akhir zaman nanti banyak yang mengaku sebagai utusan, sebagai al-mahdi, sebagai ini gitu. Nah, ini fasenya. Kita membuktikan sendiri kan. Kalian yang ada di sini membuktikan sendiri. Setelah kita tahu, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita tahu kita di penghujung zaman, apa yang kita harus lakukan? Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Akhirnya ingatlah beliau tentang bab walaupun jauh, walaupun sampai merangkak, Baik perjuangannya apapun tetap Ya. harus kalau salah satu itu ini dari orang umum, dari beberapa tokoh agama yang masuk masuk dunia televisi berita. Salah satu ustadz itu bahwasanya meyakini, ulama yang dari Yaman meyakini bahwasanya sosok khalifah itu ya memang sudah ada di dunia ini. Di mananya, nah, berdoa saja sama Allah biar dipertemukan. Karena nanti banyak sudah ketemu, bukannya jadi ikut barisan, malah jadi musuh karena belum siap, tidak sesuai dengan gambaran bayangan kita. Makanya sebelum ini kita harus diperkuat baik pondasi semuanya. tidak sesuai dengan Nafsu kita harusnya kan yang sesuai dikuasai oleh nafsu. gambaran kita kan kayak superhero, Spiderman. Kok ini kok orang biasa gitu kan? Oke, tetap alangkah baiknya kita mempersiapkan diri dengan cara ya mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, minta petunjuk sama Allah, minta pertolongan dari Allah agar Allah mempertemukan kita semua itu bertemu dengan ya takdir yang baik dalam kehidupan dunia ini. Oke, untuk malam hari ini Itu ada lagi cerita yang lain. pengalaman yang Setelah ada cahaya itu ada suatu unsur keanehan-keanehan. oh ya keanehan yang banyak jadi yang pohon Oh iya. 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 mm-mm, ngalamin banyak hal-hal yang kalau menurut saya di luar nalar lah ya. iya. Jadi Belum cerita udah ketawa dulu. Tapi memang aneh tapi nyata gitu berarti ya. Mengalami kan. Mengalami. Hanya bisa cerita karena mengalami. nah, Iya. mengalami. Tadi mungkin yang belum saya ceritakan, kebetulan kan saya di pariwisata ya. Mm-mm. Nah, jadi di pariwisata itu saya waktu itu kepingin lah ada sesuatu. Itu akar itu kalau saya bentuk itu kayaknya bagus untuk dijadikan satu seni gitu kan. Akarnya. Akarnya. Nah, akar itu adanya di atas yang nolor sampai saya kan kebingungan. Waktu itu kebingungan saya, nggak mungkin saya manjat, pohonnya kan besar betul di pinggir sungai pula. Nah, saya cuman gimana nih cara ngambil itu, padahal sementara saya butuh itu. Iya. Nggak bisa, saya mau naik nggak ini. Jadi kalau nggak salah
selang sehari apa 2 hari lah, pohon itu tahu-tahu itu rubuh, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba rubuh aja. Ya saya bisa ngambil jadinya. Nah itu kan satu hal apa ya, sampai saya nanya ke orang-orang di sekitar situ, ini kok pohon bisa roboh padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, gimana? Dan robohnya itu anehnya sungai gini ya, jadi pohon itu di pinggir, jadi bisa untuk jembatan kita gitu loh. Oh, Malang sungai. Nah disitulah terus saya bisa ngambil itu. Ya itu diantaranya lah kalau saya mau cerita. 3 episode gitu ya? Iya. Nggak kelar gitu. Adalah hal-hal aneh yang menjadikan saya bingung lah, otomatis kan. Bingung. Kalau Pak Sodik selain itu punya pengalaman apa? Cerita apa? Yang istilahnya sangat di luar prediksi Pak Taufik sendiri itu. Apa pengalaman apa? Masih ada sih. Masih ada, nggak apa-apa, ceritain aja. Kayaknya banyak. Ya. Pernah itu lihat matahari awal-awal itu juga ya, Melihat sekitar jam 9, jam setengah 9 ya, jam 9 jam 8 itu udah ke atas. wah, Waktu itu seperti bulan. mataharinya. Iya, nggak menyangka matahari, cuma gede gitu. Jadi atas nggak ada sinar itu, nggak ada. Pokoknya seperti bulan. Putih, Nggak bulan. ada yang hitam-hitam, nggak ada gitu. Putih semua. Lama itu mah. Lama. Saya juga itu waktu itu nyangkanya bulan. Siang tapi. Siang, pagi itu masih pagi, sekitar jam 8-9 lah. Sengaja itu waktu jalan pas menghadap ke sana, lihat ke atas itu ada bulan gede, bulan amat, bulan itu dekat gitu. Iya, iya. Kita karena penasaran gitu, terus gitu. Tapi terus gede amat di dalam bulan. Ini bulan, tapi setelah tahu sadar itu bukan matahari. Lama dilihatin terus gitu, lama-lama keluar itunya. Oh, Jadi bilang matahari juga gitu, jadi langsung gak kuat. langsung silo gitu ya. Dia langsung bisa mana lagi? Oh, Gak kelihatan itunya apa namanya? Bulatannya. Bulatan yang gitu. Pernah. Allah ini sudah bulan atau matahari gitu. Oke. Jam 9 malam. Jam 9 Pagi. Bukannya masih di bawah gitu. Dia nggak ke atas. Di atas gunung itu. yang seharusnya matahari tapi terlihat seperti bulan. Awalnya seperti bulan, Iya. pas kelihatan seperti bulan gede gitu. Oh. Bentuknya. Dia ada yang ngomong sendiri gitu, sampai dilihatin lama itu mah, Lama. lama. Oh. Terus keluar saya juga nggak sekaligus enggak. Pelan-pelan, pelan. Pulang gitu dari pikiran-pikiran gitu, seperti santai gitu. Apa itu? Apa ya? Ya. Ya, itu kan aneh juga gitu. Tapi nyata itu. Karena kan kalau jam 9 itu udah buyar. Wah, udah terang jam 9. Udah nggak ada bulan lagi. Susah ngelihat dengan mata matahari Itu itu. juga langsung nggak bisa. Sakit ini mata. Iya. Kalau udah keluar ini, anehnya seperti itu. Bisa antara keluarnya gitu, sedikit-sedikit. Ya. Pernah maksudnya ini. Oh, alam. Oke, ya. Untuk malam hari ini kita akan memadukan ini antara dua kejadian dan beberapa hal yang kita alami sendiri terkait nanti ada hubungannya dengan perjalanan spiritual manusia ya. Ini tentang istilahnya terkait rekaman tadi, pernyataan pengakuan itu bukan satu atau dua orang lagi, Mas Bade.
yang ngaku sebagai ini sudah bukan satu atau dua. Hari ini satu lagi ya. Hari ini satu orang yang mengukuhkan dirinya sebagai sang khalifah. Bahkan khodam saya katanya ya, saya punya khodam dari siapa? Yang Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya dipanggil semua katanya. Ustaz, di belakang saya katanya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi Pangeran Diponegoro. Waduh, nih udah kalau ambil aja lah gitu. Katanya kalau mau kembali ilmunya Gus Agung sama Ustadz Jahri suruh datang ke sana. Wah, ambil itu. Aduh, ya Allah. Kita nggak merasa punya. Nggak bisa apa-apa. Nggak punya ilmu apa-apa. Kami cuma tawaduk saja sama guru kami. Aduh, ya itulah sekarang kondisi kita saat ini ya. Semoga ini nanti menjadi pembelajaran yang luas, pembelajaran ilmu yang banyak yang bisa kita petik, kita ambil hikmahnya terkait orang-orang yang banyak nanti ada hubungannya dengan perjalanan spiritual dan juga bisikan-bisikan yang dialami Pade ya. Ambil ya kalau kita ambil juga wow ongkosnya berat. Aduh. Oke. Saya geser sini. Oke, ini kita sudah siap, Mang? Langsung. Biar tidak terlalu malam. Kurang pas. Kayaknya harus mundur jauh deh, Mang. Nggak apa-apa. Biar nanti sih, ini kan layarnya berdiri nih. Biar luas. Situ. Oke, tapi suara aman ya. Untuk TikTok semua ya. Nanti diambil hikmahnya. Teman-teman yang menonton ini di share, dibagikan seperti biasa. Nanti kalau sudah ini akan ada cek aura segala macam kalau banyak yang nge-share. Bisa terlihat di sini ya. Lihat. Iya. Tuh kan. Maksudnya tadi bawa atas deh. Dalam hal mediumisasi nanti perlu ditekankan, perlu diingat, digarisbawahi bahwasanya apapun nanti yang akan disampaikan, entah itu dari golongan mana, kalaupun benar, kita harus tidak dipercaya sepenuhnya, walaupun benar. Ya, Pade ya, walaupun nanti dia dari mana apa-apa, walaupun nanti apa yang disampaikan itu benar, kita jangan sepenuhnya percaya. Hanya sebatas ibroh, gambaran, dan wawasan untuk kita. Ya bisa dipahami ya. Karena mediumisasi ini sangat riskan sekali. Bisa menjadi orang itu merubah pola pikir. Bisa berefek ke dunia nyata. Oke. Karena ini banyak sekali yang pertanyaan dan juga kejadian terkait masa yang akan datang sangat riskan sekali.
Untuk malam hari ini kami akan mencoba lewat izin dan ridho dari guru kami, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Semoga saja nanti kami diizinkan menghadirkan salah satu sosok yang mungkin bukan dari golongan, bukan dari alam ini, tapi semoga saja yang dari atas ya. Gak tahu, alam atas kan banyak, saya tidak tahu yang mana itu yang diizinkan oleh beliau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Sang Yang Nur Cahyani. Bantu saya. Kesar hanya energi yang sabar yang bisa untuk tidak ada kontrol. Untuk kali ini teman-teman yang baru mukim, ini kan baru mukim 3 ya. Ini kalian boleh menonton mediumisasi langsung, tapi nanti kalau ada tamu pengobatan langsung pindah ruangan, karena pengobatan itu berbeda nanti. Oke bang, udah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dan izin berkat Sang Yang Nur Cahyani dengan bantuan untuk menuju ke bangkit dengan izin. Ya, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani, saya minta hadirkan salah satu sosok gaib yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahyani Nirwana yang bisa menjelaskan tentang sosok air zaman dan juga tentang fase air zaman yang pernah kami alami, yang bisa menjelaskan itu, yang bisa menjelaskan tentang bab air zaman saat ini, yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator dengan izin Allah. Allah menyelesaikan dengan jasa dan rohaninya semua benteng gaib terbuat Allah, tidak bisa ditembus 99 lapis cahaya dari saya, tidak bisa ditembus oleh pasukan Dajjal, tidak bisa terdengar Allah. Radio 100 km. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu Anda. Kalau boleh tahu siapa ini yang diizinkan hadir? Ada. Saya turun atas perintah. Alhamdulillah. Iya. Saya yang diutus langsung dari langit. Dari langit. Ya, Dari alam langit. Eyang. Oh iya. Yang menyebut saya banyak. Oh. Aki, Eyang, Resi. Allah, banyak. Oh. Tapi yang jelas itulah yang sudah selama ini didawamkan oleh anak cucu keturunan Oh, Eyang Sapu Jagat. Oh, yang sapu jagat. Subhanallah, alhamdulillah. Mohon Yang maaf ya. di mana-mana sering menyamar. Oh ya. Sering merubah wujud dan rupa. Oh.
Karena sudah diridhoi. Iya. Diberi tugas Oh, Eyang Sapu. oleh yang tadi sudah disebutkan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah mau hadir ke sini. Mohon maaf kalau kami mengganggu Anda, kami mengganggu tugas Anda. Mohon maaf sekali lagi. Aduh, saya Iya. mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Yang ini sering batuk. Oh, sering batuk. Iya. Oh, Maklum sudah sepuh. umurnya berapa Dari Eyang? dulu pun memang sepuh. Iya, Eyang memang umur berapa sudah sepuh? Dari berapa abad? Abad. Dari berapa masa sudah dilewati? Oh, sudah. Kalau menurut bangsa manusia. Iya. Karena yang sudah beda sering pindah-pindah alam. Oh. Ke alam di atas alam langit, di alam bangsa manusia pun Sering masuk ke alam bangsa manusia ya? ya kan dapat tugas yang itu, dapat tugas keliling-keliling ke panca jagat raya. Oh, berarti ada ciptaan Allah yang tinggal di alam langit yang kadang diturunkan ke bumi untuk menjalankan tugas ya? Terutama memantau paku bumi jagat raya di Nusantara. Ya, Iya. ada dua peradaban dari zaman kuno, zaman dahulu Eyang, Bang. Oh, Yang pertama di tataran Sunda, di gunung yang terbesar di tanah Sunda dan di tanah Jawa. oh, peradaban. Eyang tapi menetap di Gunung Merapi di tanah Jawa. Oh, di Gunung Merapi. Sering Eyang ke ujung kulon menyamar, sering Eyang ke Gunung Pangrango, Gunung Galunggung. Sering. Kalau Karena nyamar, itulah peradaban dulu di masa waktu dahulu. Iya. Eyang kan ditugaskan oleh raja di zaman Mataram kuno. Eyang menjaga agar Gunung Merapi tidak memusnahkan kerajaan. Jika gunung itu meletus, luluh lantah tataran tanah Jawa dan Gunung Galunggung, Gunung Pangrango di tataran Sunda yang itu pun sama. Eyang kan sudah menyebarkan anak cucu keturunan Eyang dari zaman baheula, zaman dahulu, baik di tanah Jawa maupun di tanah Sunda. Yang bisa, yang mau merawat, yang condong ke jagat. Jagat itu adalah alam semesta. iya. Alam semesta yaitu pertumbuhan, pepohonan, bahkan sampai angin. Iya. Alam semesta itu berikut yang menggerakkan. Semua tanpa ada gerakan, tanpa ada gesekan, tidak ada suatu kenyataan. Iya. Mati, Wah, luluh lantah, tidak ada kehidupan. iya. Ini yang Sapu Jagat kok kayak namanya sama dengan padepokan kami ya? Itu kan atas semuanya bisikan. Oh. Yang memberikan nama Oh, di iya. tanah Sunda, tapi asal muasal dari tanah Jawa. Anak keturunan Eyang, cucu Eyang.
Makanya yang dipilih, yang digugahkan oleh khalifah yang menugaskan kepada Eyang itu semua diberi suatu tanda yang sering menyukai tumbuhan, yang sering berkontaminasi, sering memohon dan meminta kesejahteraan, merawat jagat dan mendawamkan suatu bukan masalah keilmuan, Iya. tapi kasih sayang dengan jagat raya, Iya. kasih sayang kepada merawat, menjunjung tinggi. Dengan cara apa? Ya inilah diwujudkan, terkenal di mana-mana agar semua tergugah melalui bisikan, melalui mimpi, melalui kenyataan ditunjukkan oleh Eyang kepada anak cucunya agar bergugah, merapatlah. Ayo, Eyang akan berikan suatu yang tidak diketahui oleh manusia yang lain yang tertutup matanya, biar mengetahui suatu kebenaran tentang membawa dari zaman kuno, dari zaman dahulu kala. Itu sudah ada yang dicantumkan, yang dibawa oleh ayat suci Al-Quran, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Itu adalah suatu pemimpin ataupun khalifah yang dibawa agar suatu zaman akhir ini bisa terkendalikan. Itu maksud dan tujuannya. Iya. Hanya cucu, anak keturunan yang dari zaman demi zaman, dari masa demi masa, dari dahulu sampai sekarang ini tetap mengalir darah keturunan itu, akan suatu ditenggelamkan, dihancurkan, diporak-porandakan, dibuat terpuruk agar tergugah, agar merapat kembali. Allah Akbar, subhanallah. Itu agar tergugah melihat suatu kebenaran yang dahulu, dari zaman dahulu para bangsa jin ataupun lelembut, demit dari zaman dahulu pun sudah mengetahui ada sosok yang akan hadir di akhir zaman, yaitu yang membawa suatu khalifah, memimpin dunia, memimpin jagat raya. Makanya yang sudah memberikan tugas kepada Eyang, Eyanglah yang ditugaskan untuk menyamar berapapun rupa, berapapun perwujudan. Eyang mengikuti jagat raya, di mana anak cucu keturunan itu tersesat, terpuruk, langsung ditarik agar mengetahui suatu kebenaran, yaitulah cahaya khalifah dari yang dibawa oleh sosok yang sudah ada saat ini di akhir zaman ini. Subhanallah. Berarti benar, Eyang, bahwasanya khalifah, sosok khalifah. Iya. Allah Akbar. Itu semua adalah petunjuk. Iya. Tapi banyak yang salah, banyak yang gagal paham, banyak yang salah memahami. Diberikan suatu cahaya malah mengaku-ngaku. Iya, astagfirullahaladzim. Padahal itu adalah
suatu tarikan. Iya. Kalian itu harus tahu, cari tahu suatu kebenaran itu. Iya. Karena kami Percuma selama ini kalian mendawamkan, memberikan suatu hadiah melalui ayat suci Al-Quran, melalui Fatihah atau apapun itu amal yang kalian menurut kalian baik, tapi belum tentu ada sambungannya. iya, oh sana. Kalian masih tertipu. Iya. Diberikan suatu yang akan menggugah diri kalian agar merapat, agar sampai kalian nanti akan menyesal merangkang semua berbagai cara pun, kalau sudah tidak dipertemukan, tidak akan dipertemukan. Iya. Makanya kalau diberikan kesempatan diunjukkan suatu cahaya itu, kenapa kalian tidak mengikuti? Bahkan kalian salah memahami. Salah. Kalian makan mengaku-ngaku sebagai yang membawa khalifah. Carilah suatu kebenaran itu. Iya. Seperti ini. Anak-anak cucu Eyang. Ini dari keturunan Eyang di daerah Jawa. Oh. Dari Gunung Merapi, keturunan Raja Demak. Ini dari tataran Sunda di ujung kulon. Dua keluarga ini. Itu semuanya adalah yang dahulu memupuk dari keturunan, ya semuanya sama, dilahirkan di bawah kaki gunung. Tanya sendiri. Eyang tidak akan membohongi diri Eyang sendiri. Oh, karena semuanya ada bagian. Tapi kalau jikalau tidak memahami suatu teguran, suatu arahan untuk ditunjukkan suatu cahaya itu, tapi tidak mengikuti, sudah punahlah. Eyang mencari jasad yang lain. Eyang akan cari darah yang bisa mau menyingkronkan, yang akan nanti digembleng untuk menjaga jagat raya sesuai dengan nama Eyang yang sudah diarahkan oleh nur cahaya kebenaran. Carilah, kalian harus mencari suatu kebenaran itu dengan benar-benar teliti. Jangan tertipu daya oleh bangsa-bangsa yang ingin menyesatkan diri kalian. Iya. Alhamdulillah. Mohon maaf yang memang beberapa akhir-akhir ini kami kedatangan orang yang mengaku sebagai khalifah, mengaku sebagai pemimpin akhir zaman. Makanya kami minta izin lewat ridho beliau untuk menghadirkan Eyang. Alhamdulillah Eyang yang hadir. Ya sebenarnya semua juga mempunyai bagian-bagian. Semuanya sebagai menjadi suatu yang akan diberikan amanah. Tapi tergantung manusianya mau atau tidak menerima itu. Jikalau dia sudah tenggelam oleh nafsu-nafsunya, dikuasai oleh bangsa iblis, dia akan tertutup, tidak sama sekali. Bahkan dia akan mengaku-ngaku sebagai pembawa cahaya itu. Padahal itu hanya setitik yang berikan saja agar mereka tergugah. Tapi malah salah menyikapinya ya. Iya Allah. Iya. Subhanallah. Kamu itu sangat beruntung yang aku
pilih. Oh, Pak, ini Pak, ini. Kenapa ini diberikan nama Oh, sesuai dengan nama Padepokan. Eyang? Iya, Eyang. Ini kenapa Karena ya? sudah perjuangannya sudah Eyang lihat. Oh, terima kasih Yang. Mohon Dari ridhonya. kalian kecil itu sudah mendawamkan. Itulah sapu jagat. Oh ya, dari Doa kecil saya itulah akan doanya dijabah itu, dan Mas. dikabul agar melalui rahim yang kau punya. Iya, berarti Yang dahulu rahim itu mengeluarkan diri kalian. oh, berarti yang ini yang bimbing saya ngasih nama sapu jagat itu. Ya, Oh, tapi yang meridhoi itu kan ibunda kalian. Ya, terima kasih Yang, mohon izinnya, mohon ridhonya Yang memakai nama Itu Yang. semuanya kan sudah diberikan. Alhamdulillah, terima kasih Yang. Karena itu pun tidak ada suatu yang direncanakan. Iya. Semuanya adalah kehendak yang maha sang pencipta jagat raya ini. Iya. Yang pun cuma hanya tugas. Ya, terima kasih Yang, mohon ridhonya Yang. Alhamdulillah. Pasukan Eyang sudah menyebar kemana-mana. Oh. Eyang tidak bisa lama. Oh iya Yang. Sebenarnya tadinya mau mengutus pasukan Eyang sendiri, tapi ini dipanggil oleh keturunan Eyang, darah Oh. daging Eyang. Mohon maaf Dari ya. tataran Sunda dan Jawa, dahulu Eyang itu kan selalu menyebarkan bibit-bibit benih-benih untuk menyuburkan jagat raya. Subhanallah Yang, mohon maaf kalau mengganggu tugas Eyang. Mohon maaf sekali lagi. Ya itu aja. Iya. Eyang tidak bisa lama. Terima kasih Yang sekali lagi. Mohon maaf kalau kami mengganggu tugas Jangan Eyang. khawatir dan jangan bimbang. Insya Allah ya. Semuanya hanya menggoyahkan keyakinan kalian saja. Iya. Terima kasih Yang atas nasihatnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Eyang akan mampir ke sana, ke Gunung Merapi. Oh iya, silakan. Kemarin sudah ada yang bocoran-bocoran. Oh iya. Terima kasih Yang sekali lagi, mohon maaf kalau saya mengganggu tugas. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Ingat, Waalaikumsalam. jika warahmatullahi kalian mendapatkan cahaya, kalian ikuti lihat kebenarannya. Insyaallah ya. Insyaallah. Sampurasun. Rampes sallallahu Muhammad sallallahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kebenaran mutlak milik Allah. Dan ini menjadi salah satu suatu gambaran dan jawaban untuk kita terkait tadi yang datang itu, entah itu golongan jin atau apa saya tidak tahu, tapi beliau bernama Yang Sapu Jagat seperti nama Padepokan, tapi ada hubungannya dengan kami semua berarti ini. Yang ngasih nama Bukan dari Lampung. Pade dari Lampung tapi kok ada di Jawa? Emang Ada ke daerah Jawa. ada darah Jawa? Loh, Mbak Jawa. Oh, Mbah Jawa. Mbak Jawa semua. Jawa mana, Mbak? Anu. Kok Kulon-Progo ya? Mbah Jawa asli. Jogja pokoknya. Oh. Loh lah kok ada sambutannya sama saya? Semua ini dari Sunda, ini keluarga itu. Kerajaan Mataram. Mataram. Oh, Pajajaran. Oke. Allahu Akbar subhanallah. Tapi intinya gitu ya. Pesan-pesan yang beliau sampaikan tadi itu intinya untuk meningkatkan kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itu saja poinnya. Mau benar mau salah, mau dia itu benar, tetap kita kembalikan kepada Allah kebenaran itu. Intinya untuk pembelajaran kita.
Apa kesimpulan yang bisa kita ambil malam hari ini dari yang tadi yang sapu jagat tadi itu? Saya tidak tahu kalau yang mau hadir itu yang sapu jagat, saya tidak tahu. Itu tadi kan artinya dua kubu ya, dari Jawa dan Sunda. Iya. Artinya yang dilalahnya kan antara saya dengan Mas ini kan nggak jauh datangnya ke sini. Sunda, Jawa. Nah, artinya Iya, para sininya itu ya hampir beriringan. iya. Kan? Iya. Tapi yang dia diutus oleh khalifah. Coba ada nggak ilmu pengetahuan atau bab yang tentang kehidupan di alam langit? Nah, Coba Mas Sodik, dari hukum dalam ilmu kita pernah membahas tentang kehidupan di alam langit? Kalau saya kan yang kita kan dari kalau guru-guru kan semuanya Ada di pengajian. tapi ngomong langit kan gitu satu dari cuma gitu doang kehidupan Kehidupan di alam langit. Ada kehidupan maksudnya kan gitu. seperti ngomong ada nanti kita satu jalan kan suka ngomong gitu di itu kemudian gitu. Oh iya. Pade tahu nggak ada kehidupan di alam langit, Pade? Ini tadi katanya beliau dari langit, penghuni langit kan? ya, kayangan paling ya. Oh ya kayangan gitu ya, Ya. antara langit dan kayangan gitu ya. Kayangan. Terus apa kesimpulannya Pade dari pesan ini? Ada hubungan dengan akhir zaman tadi kan? Bahwasanya menyampaikan apa? Nah itu yang tadi saya dengar dari Eyang tadi ya, Iya. itu kan nggak jauh dengan saya bilang bab merangkak tadi itu loh. Ya, Nah ini makanya saya loh, kok pas apa yang disampaikan itu seperti yang dari awal saya menggebunya ke sini kan, ya artinya itu kan sabda Rasulullah toh. Jadi Iya. Rasul pernah bersabda, kan emang menjurusnya kan semua dua-duanya juga kan melihat cahaya. Namun berbeda cahaya. nah Pade juga dulu pernah lihat cahaya. Pade sinar ngelihat cahaya. tadi. Tentang hadis Rasulullah yang Nah, tentang hadis Rasulullah kan kalau nggak salah saya pernah membaca juga itu kan nanti ketika akhir zaman akan hadir seorang utusan atau khalifah terakhir lah yang masih dari keturunanku. Nah ketika kalian melihatnya iya. sampai kalian merangkak, temuilah atau berbaiatlah kepada mereka. Nah dari itu saya makanya ya kayaknya insya Allah harus ketemu, saya makanya terus berusaha gimana caranya ke sini, walaupun saya sendiri mungkin sudah lama ya punya keinginan untuk ke sini, tapi ya mungkin Allah berkehendak lain. Iya, Dan gitu. hari ini mungkin Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah sampai di sini. ya, Alhamdulillah. Iya. Tadi dari Eyang ini mengatakan diutus oleh seorang khalifah. Khalifah, saya sempat nanya apakah beliau sudah ada. Beliau menjawab iya. Walau bisawab ya. Iya. Tetap kita kebenaran kembali kepada Allah. Iya, betul. Ya mungkin itu saja untuk malam hari ini. Semoga ada ilmu, ada hikmah yang bisa diambil dari Amin. tadi dialog tadi dengan golongan makhluk yang berasal dari atas sana. Intinya dari hasil ini hikmah yang kita ambil, hikmah yang baik. Ya kalau yang hubungan mengaku-ngaku itu jadi ya biarkan sajalah, bebas. Intinya kita itu sekarang mempersiapkan bagaimana kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu aja. Yang mau mengaku itu ya wis bebas. Apakah benar yang kami jaga? Ya antara yang sapu jagat sama orang-orang yang mengaku sebagai ini. Siapa? Oke lah, mungkin itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam dan semoga bisa diambil hikmahnya.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.